para mahasiswa yang kami banggakan ya. Kita jumpa lagi untuk mata kuliah MSDN 1 ya. Topik pagi ini saya akan jelaskan mengenai pelatihan dan pengembangan. Sekedar introduksi ya. Bila nanti saudara atau saudari sudah lulus dari WN dan ngelamar kerja, dan perusahaan di mana dirimu bekerja itu menerima siapapun tanpa pelatihan dan pengembangan, itu akan banyak ruginya ketimbang atau daripada perusahaan yang menerima karyawan dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan. Karena keluar masuk karyawan itu akan sangat sedikit kalau dilakukan pelatihan dan pengembangan. Itu sekedar introduksi ya. Baik, lalu akan saya jelaskan ini. Pengertian pelatihan dan pengembangan, lalu pelatihan itu proses mengajarkan karyawan baru atau yang sudah ada keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Sedangkan pengembangan membantu karyawan untuk mampu menangani tanggung jawab masa depan mereka dalam pekerjaan ya. Dasar filosofinya mengapa dilakukan pelatihan dan pengembangan, karena kita sebagai manusia itu sebagai makhluk yang dinamis, punya gerak, punya semangat, punya dinamika, sehingga terus apa yang sudah ada itu perlu dilatih dan dikembangkan terus-menerus secara kontinu ya. Baik, kemudian pentingnya pelatihan dan pengembangan, keusangan pekerja yang sudah usianya saat pensiun 5 atau 60 itu harus diganti dengan pekerja yang baru. Kemudian perubahan teknologi yang menurut Alvin Toffler, salah satu pakar teknologi, bahwa kita sekarang ini hidup di gelombang yang keempat. Gelombang pertama itu Indonesia tahun 60-70 itu era agraris, lalu Indonesia tahun 70-80 itu industri, lalu Indonesia 80-90 itu teknologi dan komunikasi. Kemudian abad 21 ini era ekonomi kreatif, jadi perubahan teknologi luar biasa. Kita sebagai manusia harus mengikuti perubahan teknologi itu supaya tidak tergilas. Kemudian satu lagi yaitu perputaran pekerja ya. Di rolling pekerja itu ada dari bidang A di rolling ke bidang B, dari bidang B ke bidang C dan seterusnya, sehingga kalau dilatihkan pelatihan dan pengembangan itu tidak akan kaget ya pekerja itu. Kemudian tahapan program pelatihan ada analisis kebutuhan pelatihan, lalu implementasi program pelatihan, dan evaluasi program pelatihan. Teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Saudara-saudari, karena tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita hidup di gelombang keempat, yaitu ekonomi kreatif, di mana tahap ketiga yaitu teknologi dan komunikasi sudah lewat, maka dosen itu tidak satu-satunya sumber informasi di dalam kelas, maka teknik-teknik pelatihan dan pengembangan banyak sekali. Maka kalau di waktu luang, saudara atau saudari bisa mencari penjelasannya di Google ya. Jadi saya hanya bacakan saja on the job ya, job instruction training, job repetition, kemudian apprenticeship ya, lalu off the job, kemudian video presentation, attribute training, lalu role playing ya, behavior modeling, case study, simulation, self study, laboratory training, action learning, dan pembelajaran terprogram ya. Kalau sudah ada waktu-waktu longgar itu bisa dicari setiap arti dari istilah-istilah di atas. Lalu kita masuk ke evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Kriteria yang digunakan, reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan, kemudian pengetahuan atau pembelajaran yang diperoleh peserta, perubahan dalam perilaku peserta, hasil atau peningkatan yang terjadi pada organisasi peserta pelatihan. Ini sekedar tambahan ya. Jadi pelatihan itu program-program pelatihan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pekerja dan kompetensi yang diharapkan dimiliki pekerja. Oke ya. Lalu pengembangan para pekerja pertama kali diukur untuk mengenali kesenjangan kompetensinya, kemudian mereka dibimbing untuk membuat rencana pengembangan untuk menutupi kesenjangan yang ada. Manfaat aplikasi dari model-model kompetensi di perusahaan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan sisi manajemen sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Ini sedikit saya ambilkan dari penelitiannya Lucia dan Lepsinger sebagai berikut.
Nah, manfaat pelatihan dan pengembangan memungkinkan pekerjaan untuk memusatkan perhatian pada keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik-karakteristik yang mempunyai dampak terbesar terhadap efektivitasnya. Kemudian memastikan bahwa kesempatan-kesempatan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan berjalan selaras dengan sistem nilai dan strategi berorganisasi. Memaksimalkan efektivitas dari waktu dan dana yang digunakan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Ya. Andaikan saudara sudah bekerja 1 tahun kemudian diberi tanggung jawab untuk membuat anggaran pelatihan dan pengembangan, usahakan jangan minimal tapi dimaksimalkan. Kemudian memberikan sebuah kerangka untuk melakukan proses bimbingan dan pemberian umpan balik, itu ada salah ketik, pemberian umpan balik yang berkelanjutan. Nah, saudara-saudari yang kami banggakan, lalu nanti kalau ada sisa waktu bisa diskusi lewat Bella. Ya, ada 2 soal. Yang pertama yaitu penolakan organisasi atau perusahaan terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan. Bagaimana pendapat saudara? Ya, tadi di awal sekali sudah saya katakan ya. Lalu faktor-faktor apa saja penentu keberhasilan pelatihan dan pengembangan karyawan. Oke, sekian, terima kasih.